Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harpi Julita dengan NPM C1C024045. Saya dari kelas 1D Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berbentuk artikel yang berjudul "Perlu Tidaknya Penerapan Standar Akuntansi Keuangan atau SAK berkaitan dengan pencatatan keuangan pribadi dan UMKM". Penelitian ini saya lakukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia, dan dosen pengampunya adalah Ibu Meli Afrodita, MPD. Pencatatan keuangan yang saya ambil ada dua. Yang pertama pencatatan keuangan pribadi, dan yang kedua pencatatan keuangan UMKM. Pencatatan keuangan pribadi adalah catatan atas jumlah uang yang dimiliki dan yang dikeluarkan, juga yang didapatkan. Pencatatan keuangan pribadi ini adalah pencatatan yang ruang lingkupnya sangatlah kecil, karena hanya mencatat pengeluaran, pemasukan yang dilakukan diri sendiri. Pada dasarnya, pencatatan keuangan pribadi tidak memerlukan atau tidak perlu menerapkan SAK atau standar akuntansi keuangan, karena transaksi yang terjadi tidak sebanyak yang terjadi. Pencatatan laporan keuangan UMKM adalah pencatatan laporan yang dilakukan oleh pemilik usaha UMKM, yang dimana pencatatan ini dimulainya pada saat awal membentuk usaha, yaitu modalnya, kas pengeluaran, pendapatan, dan biaya yang dikeluarkan lainnya. Sebelum lebih lanjut, kita perlu membahas apa itu SAK dan SAK UMKM, karena ini berkaitan dengan pencatatan keuangan UMKM. SAK adalah singkatan dari Standar Akuntansi Keuangan, yang merupakan metode-metode, konsep-konsep, atau prosedur-prosedur yang digunakan pada pencatatan laporan keuangan, yang dimana SAK ini disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Yang kedua adalah SAK UMKM atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. SAK UMKM ini biasanya digunakan pada pencatatan keuangan UMKM, yang dimana sama halnya dengan namanya, UMKM Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ini berkaitan dengan SAK UMKM, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. Penerapan SAK UMKM pada laporan keuangan UMKM, pencatatannya dapat dilakukan dalam 3 bentuk. Yang pertama, laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, dan yang ketiga catatan atas laporan keuangan. Pada metode pencatatannya juga dilakukan dengan 2 tahap. Ini cukup sederhana. Yang pertama tahap pencatatan, yang dimana semua transaksi yang terjadi selama usaha itu dijalankan itu dicatat semuanya. Dan yang kedua tahap pengistiksaran, yang dimana transaksi-transaksi tersebut dikelompokkan pada kelompoknya masing-masing. Yang misalkan pada saat kita menjual barang dan mendapatkan uang, itu akan masuk ke akun pendapatan atau ke akun kasnya nanti. Dan dimana kita membeli persediaan, itu akan masuk ke pengeluaran kas. Kemudian manfaat penerapan SAK pada UMKM. Menerapkan SAK UMKM pada pencatatan laporan keuangan UMKM itu bisa memudahkan dalam mengelola keuangan yang akan terjadi di masa yang akan datang, bisa dijadikan bahan pertimbangan. Manfaat penerapan SAK pada UMKM ini ada beberapa yang saya simpulkan. Yang pertama, bisa memudahkan dalam pengelolaan keuangan dan menjadikan laporan keuangan yang terorganisir, teratur. Dan kemudian bisa menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan produktivitas usaha yang akan datang, sehingga bisa menjadikan lebih baik lagi. Terus yang ketiga, mencari celah untuk mendapatkan peluang yang bisa menghasilkan keuntungan yang lebih lagi. Kemudian menjadikan acuan dalam mengambil keputusan, yang dimana jika kita ingin membeli sesuatu, kita sudah punya bahan pertimbangannya, apa yang akan terjadi jika kita melakukan ini, dan apa yang akan kita dapatkan jika kita melakukannya. Semuanya sudah bisa ditebak, ya seperti itu, bisa ditebak dan bisa diprediksi, walaupun tidak semuanya pasti. Pada laporan UMKM ini bisa dibuat. Pada penelitian ini saya menggunakan metode kualitatif dan metode studi pustaka, yang dimana ini berasal dari pemahaman dari berbagai literatur yang sudah saya baca berkaitan dengan penelitian yang saya ambil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencatatan keuangan pribadi itu tidak perlu menggunakan standar akuntansi keuangan. Tapi jika memungkinkan seseorang itu menginginkan menerapkan SAK, itu juga akan lebih baik. Karena SAK itu bisa membuat pencatatan keuangan kita menjadi teratur, rapi, dan mudah dipahami. Sedangkan pada pencatatan keuangan UMKM itu sangatlah perlu menerapkan SAK UMKM, karena SAK UMKM itu adalah SAK yang sederhana, mudah diterapkan, dan manfaatnya sangat besar. Bisa membuat pencatatan keuangannya sangatlah teratur, bisa terpercaya, terorganisir semua pencatatan transaksi yang terjadi. Baiklah, itulah presentasi saya. Jika dimulai maka harus diakhiri. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.